the lane of the... Ini dia untuk line up dan yang akan kita saksikan apakah akan ada match point yang bisa mereka amankan. Dan sekarang di arah early game, pergerakan dari Varsha ini bakal jadi ngebantu banget buat rotasi di arah early-nya. Tapi jangan lupakan dan remehkan juga nih power clearing wave dari Lilia, power escape juga yang dia miliki. Karena penggunaan Purify juga kan yang dibawakan oleh Lilianya, jadi nggak akan semudah itu untuk membuka Tsunami Slam atau Final Slash nantinya dari tim Novus Bravehearts. Ya, Estasio kayaknya akan menjadi badan sama Pakulan. Tapi dengan adanya sosok dari Iritel ini nih, menjadi kunci penting banget sih menurut aku, David. Kenapa? Iritel mungkin nggak sepenting kuncinya seperti tadi. Karena tadi itu masih ada Hayabusa. Kalau sekarang Iritel benar-benar menjadi ujung tombak damage mereka. Iya, dan lihat dari Alaskador, ini udah mulai tertekan ya posisinya. Karena dengan adanya Baxia, adanya Akai, mereka nggak perlu overthinking, mereka nggak perlu terlalu takut kalau misalnya mereka kalah dari match up di era early game. Karena ya posisi HP bar-nya akan sangat amat tebal dan akan butuh banyak banget source skills untuk bisa menumbangkan dua hero tebal ini. Sejujurnya ya, tanker jungle naik lagi tuh aku agak cukup kurang suka kalau misalnya bisa ditanya. Tapi kalau misalnya hybrid tuh masih suka, maksudnya kayak masih bisa dikontes sama assassin tuh aku suka. Ya sih, nggak match up-nya Gak cuma tanker gitu ya. Gak cuma tanker aja gitu loh. Tapi memang untuk head to head di depan sana bakal coba dipaksa, tapi belum ada Tsunami Slam. Perpasukan dari tim Noble Dogs, mereka coba untuk memberikan sedikit vision. Tapi dengan ada Fredrin yang lebih berkuasa atas Turtle, kali ini mampukah mereka mendapatkan Turtle tersebut? Karena setup telah didapatkan 2 level 4 yang sudah dimiliki dari tim Novus, tapi sedangkan dari tim Bulldogs berada 3 orang. Jadi di depan sana, Escador, langsung ada heavy spin dikeluarkan, mundur ke arah belakang, menjadi sebuah jawaban Pakulan, melakukan zoning out tanpa akan lihat the power of retribution dari Nari, masih mendapatkan Turtle, Tsunami Slam for nothing, tak berfollowing up damage, dan Moskov-nya datang. Nari memang ter-takedown, tapi Ryoshi membantu para pasukan dari tim Novus Bravehearts mendapatkan keuntungan dan lumayan sekali untuk kali ini. Iya ya, ini lumayan banget ya, karena kalau misalnya ngomongin Nari yang tumbang gak jadi masalah. Nari dapetin poin eliminasi dan poin assist. Beda dengan Estasio yang ketika dia tumbang, dia gak dapetin apapun juga. Bahkan turtle-nya juga dapetnya di arah Novus Bravehearts. So, keuntungan jelas ada di tangan Novus Bravehearts. Sekarang tinggal gimana caranya mereka bisa maksimalin hal ini. Apakah mereka bisa menambahkan lagi teamfight-teamfightnya, mereka bisa manfaatin rotasinya juga, entah itu ke arah XP lane, karena CJ sebenarnya udah lumayan unggul sih, atau ke arah gold lane. Oh my god, langsung ada Tsunami Slam dan Purify! Save the day dan close! Kali ini gak bisa jalan untuk pulang dan Alaskador bakal menjadi target utama, bakal ditutup jalannya oleh seorang Blast. Gak ada jalan lagi untuk pulang, damage dari Surret berhasil dihindarkan, tapi Alaskador harus termakan oleh Lilia, was a little girl. Iya, nggak masalah sih sebenarnya, karena itu udah nggak ada jalan pulang lagi. At least ada clutch tadi yang berhasil mereka tumbangkan dan dapetin gold laner di menit-menit seperti ini sangat krusial. Gak cuma masalah clutch yang nggak bisa berkembang, tapi Ryoshi-nya jadinya bebas. Ryoshi dapetin beberapa gold tambahan, dapetin leveling yang lebih unggul juga. Meskipun lumayan minor ya, perbedaannya lumayan minim, tapi nggak masalah, perbedaan sekecil apapun akan menguntungkan kalau bisa dimaksimalkan dengan baik, apalagi di area mid lane ketika ada pertemuan antara kedua belah tim. Ya, yang aku suka sih sebenarnya jujur ya, Novus Bravehearts tahu memancing Estasio. Karena tadi, satu permainan dari Estasio bakal coba untuk menutup ke arah seorang Moskov. Flicker body defensif, tapi nampaknya lihat Tsunami Slam dengan adanya heavy speed. Sosok dari Akai muter-muter balik-balik mampu di depan sana tanpa adanya Purify. Moskov bisa bertandang instant kill. Didapatkan Nari. Moskov is coming. Pakulan ke jalan untuk pulang. Tidak ada revitalize, tapi ternyata Pakulan Dikejar? berhasil untuk selamat. Walaupun mereka harus kehilangan sosok dari seorang Klutz. Tapi itu dia. Wah, dihindari Final Slash ya, Nevin. Ada Black Shoes juga ya, soalnya masih tersedia. Dan di area turtle yang akan jadi target utama dari Novus Bravehearts. Double Dogs mungkin gak bisa terlalu agresif kali ini dan harus sedikit merelakan sepertinya Bang Oji. Iya. Nah, ini dia permainan yang tadi aku sempat bicarakan sama Nevin. Yep. Beda kan? Mereka lebih mendominasi, mereka tahu gameplaynya. Menurut aku, justru malah Estasio yang nggak sangat nyaman dengan Akai. Iya sih, terlihat ya bagaimana sulitnya dia untuk bisa ngedapetin power pick off-nya dari arah jungle-nya. Dan dari The Bulldogs, mungkin mereka juga masih butuh waktu ya untuk team fight yang benar-benar solid. Karena kalau misalnya kurang dari segi kuantitas, ini kekosongannya kerasa banget.
entah itu kekosongan dari segi damage-nya terutama tanpa hadirnya Class, atau kekosongan juga tanpa hadirnya lampu-lampu, nggak ada yang bisa nge-hold terlalu lama. Ya, kalau aku bisa bilang kenapa nggak terlalu nyaman, aku tadi ngelihat dari dua kondisi. Pertama, kondisinya adalah ketika dia membuka heavy spin terlalu terburu-buru. Dan dia lebih memilih ke arah Alskador ketimbang ke arah Fredin untuk turtle yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika dia memaksa untuk mendapatkan Moskov dengan tidak di posisi yang tepat. Moskovnya udah terlalu miss. Baru dia mengeluarkan tapi Tsunami Slam. Dikeluarkan dari turret Alskador. Damage tambahan dan flicker dipaksa oleh Paksa membalikan kembali keadaan. Dan bahkan Novus Brevard yang sudah mendapatkan keunggulan malah mereka kembali yang melepaskan keunggulan tersebut. Yang akhirnya membuat mereka sekarang terpressure dari laning EXP-nya. Wah, hilang Alskador sih efeknya akan lumayan kerasa besar ya buat nomor Nih, Estasio nih. Heavy spin. Oh, coba dipaksa. Dikeluarkan dan lihat CJ. Gak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan tertake di depan sana. Meskipun terlalu banyak permainan dan bahkan fight time yang sangat baik akhirnya CJ terhentikan gameplaynya. Moskov is coming. Menuju ke arah depan. Langsung ada follow up dengan adanya Spider Restrict. Dan nampaknya Alskador kali ini gagal mendapatkan satu momentum. Oke, mereka masih akan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak pastinya karena Blast dalam posisi yang nggak terlalu prima buat sekarang. Mereka akan coba untuk melarikan diri, tapi masalahnya mereka juga ingin menukar. Refighter dan Tsunami Slam for nothing. Close is coming. Mencoba untuk menangkap Nari. Ini dia poin kill yang sangat penting kalau bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Novus Brevard. Karena tidak ada Nari, tandanya tidak ada retribution. Take over Turtle. No perfect for Novus Brevard untuk kali ini. Apakah berhasil didapatkan? Harusnya masih aman untuk sekarang. Double Dogs yang akhirnya bisa nge-second terlalu ketiga. Dan bisa dibilang ini jadi titik balik ya. Karena Double Dogs akan mulai mendapatkan beberapa objektif tambahan. Seperti mereka juga tadi sempat terlihat bagaimana mereka mencoba untuk memaksa sedikit di area top lane-nya. Alright. Kita lihat. Dengan adanya Novus Brevard yang tidak mendapatkan perfect turtle. But it's okay. Mereka udah berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dari segi poin kill tadi. Cuma kalau kita lihat Swing God yang dimakan, gak ada follow up dapat, itu bisa berbahaya sekali. Dan lihat God, damage-nya burst, dan bahkan instant membuat Swing God kali ini hampir tertake down. Ini bencana. Lihat Blast berhasil dilindungi oleh para pasukan lainnya. New Bulldogs membalikan keadaan Braveheart. Keuntungan yang sudah mereka dapatkan marah mereka lepaskan begitu saja. Langsung hilang dalam sekejap. Hanya butuh satu sentuhan dari Noble Dogs untuk mengubah semuanya menjadi milik mereka. Dan satu upaya split push dari seorang Moskov di bagian bottom lane pun ini bisa ketahan banget dengan hadirnya Estasio di bagian bottom lane. Dan keunggulan dari arah ekonomi untuk Noble Dogs. Ini akan ngebuat optimizations mereka juga semakin cepat untuk jadi. Semuanya berbalik Bang Oji. Iya berbalik, itu dia. Gimana cara mereka membalikan keadaan itu cukup unik dengan memaksakan EXP lane yang udah terlalu jauh. Dan Estasio tahu di sini, kalau misalnya dengan adanya sosok dari seorang Arlot, dia harusnya udah mulai sadar, buying time-nya bisa lebih lama lagi. Iya ya, secara buying time akan ada vengeance juga yang bisa dimainkan oleh seorang Arlot sebenarnya. Tapi Noble Dogs ini adalah tipe tim yang tidak akan membiarkan pressure lepas begitu aja ketika mereka udah pegang kendali. Makanya kita ngelihat Floods ini juga udah mulai memberikan pressure di bagian bottom lane. Tapi Nevin, jujur ya, kalau misalnya game ini Novus Brevard nggak dapetin game dan mereka gagal kehilangan poin, kayaknya impact kekalahannya lebih besar dibandingkan game 1 dan game 2. Kenapa? Mereka unggul draft, mereka udah sempat memegang gameplay tersebut. Iya sih, lebih sakit sih rasanya. Tapi ini Pakulan juga udah lumayan Oh my sakit. god, Alskador! Dia menangkap seorang Baxia Pakulan yang ternyata gak ada dia bisa masuk sama sekali. Dan bahkan dengan adanya Sweet Cut di depan sana gak bisa masuk lebih dalam. Terlalu besar dia bisa diberikan. Dengan adanya Baxia Pakulan berzoning out 2 pemain dan CJ is coming bersama dengan Moskow. Dengan press wall! What a steal Lord! What a play from Nari! Double kill Israel! Dan sekarang tiba-tiba ada satu pemain saja yang tersisa kali ini yang mungkin belum bisa diketahui informasinya. Tapi Novus Braveheart, mereka akan fokus menuju ke arah objektif supaya mereka bisa menembus lebih dalam. Satu buah inner turret setidaknya sudah ada di tangan mereka. Dan Plus akan coba untuk diusir tapi clearing cepat dari seorang Lilia demi mempertahankan Holy Defense. Dan masih berhasil. Outplay, kirain aku akan terjadi outplay. Iya. Tapi nampaknya itu dia. Aku kenapa bilang Estasio nggak nyaman? Karena dia gunain heavy spin-nya nggak selalu tepat. Dari tadi,
Colts ini jujur yang membawa permainan New Bulldogs mendapatkan keuntungan kembali setelah kegagalan yang mereka dapatkan di early game. Lihat, Lord di arah bottom lane. Bakal coba didapatkan. Untungnya masih ada Holy Defense. Breakfaster telah dikeluarkan. Tapi nampaknya Alaskador nggak mau terlalu terburu-buru. Berhasil meng-clear dengan sangat cepat. New Bulldogs masih mempertahankan base turret mereka. Ya, dan lihat bagaimana dari New Bulldogs sendiri, mereka sebenarnya masih punya power yang lumayan besar secara area of effect dengan hadirnya Lilia sih. Ini yang menjadi penutup karena ngebawain Bang Sia dan juga ngebawain Akai. At least areanya bisa dijaga oleh Lilianya yang udah pegang sampai ke arah Glowing One juga. Tapi memang secara perbedaan gold yang terjadi, ini sekarang digeser lagi kan dari Ya. Novus Bravehearts yang pegang lebih unggul, terutama di arah Moskovnya sih, ini yang paling kerasa. 8.800 gold yang dimiliki oleh seorang Moskov dan Trinity item udah lengkap. Wah, kalau ngomongin Trinity item, dibilang oleh Moskov, ini akan membuat Akainya jadi nggak berguna sama sekali nanti di depan. Karena Akai walaupun ini dia heavy spin untuk kabur, damage piercingnya itu loh yang sakit Nepin. Iya, yang nembus-nembus ke belakang Iya, gitu jadi ya. kalau bisa aku bilang, gimana caranya Akai ini dapetin momentum? Kalau nggak ada objektif, khusus Moskov, Hmm? kalau misalnya ada objektif, fokus ke arah Fredrin, biarin aja Moskovnya. Nggak Hmm. usah harus pakai targeting yang lain gitu. Oke, itu bisa banget dilakukan juga ya buat sekarang. Masih karena menit yang ke-12. Kita juga akan melihat upaya-upaya untuk ngebuka satu power pick off sih. Karena dengan hadirnya Kalea, sebenarnya banyak banget nih yang bisa dilakukan oleh Novus Bravehearts. Dan sebaliknya, The Bulldogs, mereka akan lumayan kesulitan. Kalau misalnya pengen pick off, ada Akai memang. Tapi Akai di arah jungler, buat dia nggak punya flicker, jadi nggak ada efek kejut untuk ngebuka Iya. heavy spin. Ya, nggak ada efek kejut. Tapi biasanya orang yang biasa mainin Akai itu, Hmm? di saat dia pakai Akai, memang Akainya itu nggak bisa nge-kit kayak Fredrin. Iya. Dia bisanya muncul, ngilang, muncul, ngilang. Karena kalau Kate, Fredrin itu lebih power ketimbang ke arah Akai. Iya sih, secara output damage juga kelihatan kan tadi dari perebutan objektifnya langsung tuh satu person right Berubah ngedapetin. segalanya ya. Berubah segalanya dan kayak follow up cepat dari Novus Bravehearts juga terjadi kan. Makanya 4 pemain hilang udah fatal banget menurutku ke arah New Bulldogs. Nah, sekarang Lordnya udah mulai hadir ya. Jadi pertanyaan, apakah ini jadi Lord yang bisa dikontes? Yes, ini yang sudah aku bilang. Tsunami Slam telah dikeluarkan. Udah ke arah belakang. Mereka harus fokus ke arah belakang dengan heavy speed. Terbelah dua, tapi lihat Colt. Hilang dengan Purify Kemi. Tidak bisa diselamatkan depangan. Breakfaster sedikit terlambat. Menuju ke arah seorang Reosi. Win of Nation 70 for this time. Tapi lihat bakal coba menjadi target utama. Reosi terlalu basah yang bisa diberikan. Ada dua tim yang terpecah belah. Dan bahkan double kill dari seorang Arlot. Ini bencana untuk New Bulldogs. Benar-benar menjadi bencana karena sekarang Lordnya bisa disecure oleh Novus Bravehearts. Tanpa adanya gangguan sama sekali, New Bulldogs akan berada dalam kesulitan. Gak cuman itu doang, gold akan dibawa cukup jauh. Dan Novus Bravehearts sekarang pegang kendali 80% pertandingan. Dan tantangannya cuma satu nih, gimana caranya mereka bisa nembus base turret. Kalau bisa dapat 3, itu bakal jadi plus point. Karena ini kan udah Lord ter-enhance juga ya di menit Yes. yang ke-13. Benar banget. Tapi untungnya ada high ground defender. Tapi yang aku suka dari Novus Bravehearts adalah dia mancing team fight. Ya, Biar kebuka heavy spinnya. Biar nggak bisa ngelawan untuk Fredrin. Biar nggak bisa nutup ke arah Moskov. bener sih. Kalau misalnya itu akan coba diganti. New Bulldogs dari oke, tadi kan coba untuk fokus ke arah Fredrin. Iya. Nggak dapet kan? Fredrinnya terlalu kuat kan? Ganti berarti targetnya. Hmm, Moskov. Biarin Akainya deketan sama Iritel. iya sih. Dari tadi Iritelnya nggak bisa ngedeal damage karena kalah sama Moskovnya. Iya. Win of Nature. Gak ada Win of Nature, sedangkan Moskovnya udah Win of Nature. Bener-bener langsung ketutup kan tadi karena ya SOD-nya juga connect ke bagian belakang langsung. Tapi untuk saat ini Alaskador harus sedikit bersabar terlebih dahulu Bagus loh karena clear-nya. masih menunggu wave minions-nya. Clearing cepat dari New Bulldogs. Sekarang Feather Ice sudah dibuka. Oh my god, lihat di depan sana. Winkat tak boleh tumbang. Kalau Winkat tumbang ini akan menjadi masalah. Kenapa? Mereka nggak punya kill damage. Plus, punya Lilia, was a little girl, berdekatan belakang Alaskador. Damage-nya terlalu besar, tapi lihat piercing strike yang diberikan oleh seorang Moskov. Ternyata benar menggetarkan para pasukan dari tim New Bulldogs. Oke, wave dari dua arah yang berbeda masuk secara bersamaan. Dan lihat betapa cepatnya Ryoshi dengan attack speed yang dia miliki untuk bisa langsung menumbangkan satu buah base turret. Ya, ini sebenarnya udah defense yang paling bagus. Di saat mereka kalah total, Yap. satu turret base aja, itu udah paling the best thing sih menurut aku. Oh, setuju. Karena dia nge-clear-nya manajemennya bagus banget. Dia ambil clear tengah, tengah atas, bawah biarin aja. Iya, dan emang power clearingnya banyak sih ya. Ada Lilia kan, terutama ini area effect-nya lumayan besar. Tapi ternyata nggak lepas pressure dari Novus Bravehearts. Masih ingin coba lagi kah kali ini? Oke, Bangsal di depan sana terlalu kuat. Tapi dengan tidak adanya Black Juice,
para pasukan dari tim No Bulldogs kali ini harus mundur. Apa? Black Juice. Black Juice. Taiwan banget ya. Bahwa dia nggak cocok nih. Ingat umur, ingat umur. Ya, nama juga masih ABG. Dan perbedaan gold yang terjadi sebenarnya masih lumayan konstan ya. Tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan juga dari No Bulldogs. Yang justru sekarang harus lebih aware. Mereka sangat power sih, aku bisa bilang ketika berada di posisi defensif. Tapi yang jadi pertanyaan kalau misalnya mereka keluar nih dari area mereka, berkali-kali kita lihat gagal kan. Dan apakah mereka udah belajar dari kesalahan tersebut? Apakah Estacio udah bisa ngedapetin harvest spin yang tepat? Karena kalau misalnya satu harvest spinnya miss aja, udah. Masalah emang di Estacio dari awal. Dari Karena aku awal udah ya? bilang, aku coba sempat bilang kan tadi, di turtle pertama dia kepancing sama Alaskador. Iya, Di kematian dia yang kedua dia terpancing sama Moskow. iya. Dan tentunya di tim fight berikutnya Lagi. dia nggak tahu targetnya ke siapa. Iya, Udah iya. bias, Udah bias. udah bingung. Nah kalau saran aku, kalau misalnya udah bingung dan dia ketika akan tumbang juga, pastikan tumbangnya itu dengan pertukaran yang worth it. Iya, Yang jangan sampai worth it, itu mau sia-sia ya. Moskov. Bener sih kalau dapetin Moskov ya, tapi masalah ini Moskov udah full buff ya. Iya. Dapat purple buff, dapat Gila. orange buff. Purple, orange, gimana? Cuk, 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 cuk. Udah pasti sakit banget. Serem sih. Makanya harus ada coba dulu ke arah Malefic Moskovnya. lagi. Malefic Rose Gold lagi. Bayangin tuh, lihat tuh Moskovnya tuh. Buset, terlalu keras. Dan bahkan sekalipun yang diangkat, Pakulan akan cukup berbahaya. Tapi lihat di depan sana ditutup jalannya. Happy spinnya. Targetnya terlalu bias. Tampaknya Alaskado tertakedown. Dan bahkan Kus tidak bisa memberikan damage tambahan. Dan Ryoshi terlalu bebas di arah belakang. Plus, bakal coba ditumpangi oleh Mega Kill. Karena damage tambah dan ini bencana. Pakulan dan Escasio gak akan bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Ryoshi. Dan Pakulan, see you, bye-bye. Wow, 4 pemain berhasil di take down. Estacio sendirian ditungguin oleh seorang Nari di bagian depan karena mereka tinggal mendorong satu wave minions lagi tanpa adanya output damage dari Noble Dogs. Dan bahkan ini dia, Nomus Brevards bangkit dari kekalahan dan berhasil mengamankan game yang ketiga. Nomus Brevards. Ini dia sudah mulai panas sepertinya dari Noble.